Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Aticwati, Dan saya Lili Yuliana. Prodi Pendidikan Biologi Universitas Wilagodra. Dalam mata kuliah ekologi kali ini, kami akan membahas materi mengenai siklus sulfur. Langsung saja, yang pertama ada pengertian daur belerang atau biasa disebut daur sulfur. Adalah salah satu bentuk daur biogeokimia. Pengertian dan definisi lain dari daur belerang atau sulfur yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida kembali. Bagaimana proses siklus sulfur itu terjadi? Sulfur terjadi akibat dari proses terjadinya pembakaran bahan bakar fosil batu bara atau terjadi akibat aktivitas gunung berapi. Lalu asapnya itu akan naik ke atmosfer atau udara. Sulfur oksida itu akan berada di awan yang menjadi hidrolidit air, membentuk H2SO4. Awan akan mengalami kondensasi yang akhirnya menurunkan hujan yang dikenal dengan hujan asam. Air hujan itu akan masuk ke dalam tanah yang akan diubah menjadi sulfat yang sangat penting bagi tumbuhan. Sulfat hanya terdapat dalam bentuk anorganik atau SO4. Sulfat ini mampu berpindah dari bumi atau alam ke tubuh tanaman atau tumbuhan melalui penyerapan sulfat oleh akar. Sulfat akan direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan berbentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Gas-gas sulfida yang berupa gas SO2, SO4, H2S, dan dimetil sulfida naik ke atas atmosfer dan bereaksi dengan awan. Kemudian turun bersama hujan dalam bentuk ion-ion sulfat. Peristiwa ini disebut hujan asam. Hujan asam memiliki pH di bawah 5,7 dan bersifat korosif pada bangunan dan logam. Hujan asam juga dapat mengancam kehidupan organisme. Tumbuhan menyerap sulfat anorganik dari dalam tanah, kemudian hewan herbivora memakan tumbuhan tersebut, lalu hewan herbivor tersebut dimakan oleh hewan karnivor. Sehingga pada peristiwa tersebut terjadi perpindahan sulfat anorganik melalui rantai makanan, walaupun tidak seluruhnya. Hewan dan tumbuhan mati dan jasadnya diurai oleh dekomposer dan bakteri. Proses penguraian ini terjadi secara aerob dan anaerob. Proses secara aerob menghasilkan sulfat anorganik yang nantinya digunakan oleh tumbuhan. Proses anaerob akan membentuk senyawa sulfida beracun yang terkandung pada magma gunung berapi. Jasad mati makhluk hidup yang tertimbun selama berjuta-juta tahun akan menjadi bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. Gas sulfur akan dihasilkan setiap kali terjadi bahan bakar fosil yang digunakan. Jadi, daur sulfur adalah perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.